Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kalian akan mempelajari bab 6 analisis data dengan materi pengenalan Python. Pada materi ini kalian akan mempelajari bagaimana cara menjalankan bahasa pemrograman di Google Colab. Apa itu Google Colab? Google Colab adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Karena sifatnya online, kalian tidak perlu lagi untuk menginstalnya dan langsung saja menggunakan Google Colab dari internet. Apa manfaat dari Google Colab? Berikut ini merupakan manfaat dari Google Colab. Yang pertama yaitu kemudahan akses ke sumber daya komputasi. Yang artinya Google Colab menyediakan akses gratis ke hardware seperti GPU dan TPU. Kedua, tidak memerlukan konfigurasi, di mana Google Colab dapat langsung digunakan untuk menulis dan menjalankan kode Python dalam notebook yang telah disediakan. Ketiga, yaitu kolaborasi real-time, yang artinya anggota tim dapat bekerja pada notebook yang sama secara simultan dan memudahkan pertukaran ide serta kolaborasi proyek. Keempat, integrasi dengan Google Drive dan GitHub, di mana user bisa menyimpan pekerjaan mereka secara langsung ke cloud dan mengakses proyek dari manapun. Kelima, yaitu akses ke library machine learning, di mana user dapat langsung mulai bekerja pada proyek machine learning mereka tanpa harus melakukan proses instalasi dan konfigurasi library. Terakhir, menghemat waktu dan biaya, di mana Google Colab membantu menghemat waktu sekaligus biaya. Teknologi canggih ini lebih terjangkau dan mudah diakses, terutama bagi peneliti individual, startup, maupun institusi pendidikan dengan anggaran terbatas. Selanjutnya, apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan machine learning. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari, serta dapat dijalankan berbagai platform. Perangkat lunak Python dapat diunduh secara gratis, terintegrasi baik dengan semua tipe sistem dan meningkatkan kecepatan pengembangan. Lalu, apa saja manfaat dari Python? Berikut ini merupakan manfaat dari Python. Yang pertama, developer dapat dengan mudah membaca dan memahami program Python. Kedua, Python membuat developer lebih produktif karena mereka dapat menulis program Python menggunakan baris kode yang lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa lainnya. Ketiga, Python memiliki pustaka standar besar berisi kode yang dapat digunakan kembali untuk hampir semua tugas. Keempat, developer dapat dengan mudah menggunakan Python dengan bahasa pemrograman populer lain seperti Java, C, dan C++. Kelima, yaitu komunitas aktif Python memiliki jutaan developer pendukung di seluruh dunia. Keenam, tersedia banyak sumber daya bermanfaat di internet jika Anda ingin mempelajari Python. Contohnya, Anda dapat dengan mudah menemukan video, tutorial, dokumentasi, dan panduan developer. Dan yang terakhir, Python portable untuk beragam sistem operasi komputer seperti Windows, Mac OS, Linux, dan Unix. Bagaimana cara menjalankan bahasa pemrograman Python di Google Colab? Ini merupakan tampilan Google Colab kalau kalian sudah login lewat akun Gmail kalian masing-masing. Kalau belum, kalian bisa ketik di pencarian, ketik yang namanya Google Colab. Klik Google Colab. Setelah kalian klik, akan muncul tampilan seperti ini. Dan kalian langsung klik yang namanya plus new notebook. Loadingnya sesuai dengan jaringan kalian masing-masing. Nah, ini sudah masuk ya. Di dalam Google Colab ini terdapat menu bar dan juga tools. Nah, di sini
kalian bisa mengubah nama filenya dengan cara ubah nama di title bar, ubah dengan nama sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Misalnya ya, belajar Python. Belajar Python. Nah, ini kalau kalian sudah mengubah namanya, otomatis ini sudah tersimpan. Setelah kalian sudah tahu cara masuk ke website Google Colab, selanjutnya kita menjalankan bahasa pemrograman Python dengan yang sederhana dulu. Contoh, print. Pada sintaks print ini, penulisannya seperti yaitu print, tanda kurung 2. Nah, nanti apa yang mau kita print atau kita cetak, sebagai contoh kita tulis di dalam tanda kurung ini, misalnya 3 tambah 8. Nah, kita lihat hasilnya dengan cara menekan tombol run. Nah, hasil dari 3 tambah 8 sama dengan 11. Bila lain ceritanya kalau kita kasih tanda kutip atau tanda petik, misalnya print tanda kurung 2 di tanda kutip 3 plus tanda kutip 8. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, jadi tanda kutip 3 tambah tanda kutip 8 sama dengan 38. Kenapa berbeda? Di sini tanda kutip ini digunakan untuk mendeskripsikan bahwa data yang di dalam adalah berupa string atau alfanumerik. Nah, jadi kalau dia alfanumerik atau string, ketika ada tanda tambah, maka itu artinya dia akan digabungkan. Makanya hasilnya di sini adalah 38. Nah, kalau yang tidak ada tanda petik ini dinamakan integer atau angka, sehingga 3 tambah 8 adalah 11. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari sintaks berikutnya, yaitu assessment. Assessment ini dilakukan dengan menyediakan sebuah nama atau variabel, kemudian diisi dengan nilai data dengan menggunakan tanda sama dengan. Misalnya, bilangan 1 sama dengan 12. Lalu bilangan kedua sama dengan 16. Nah, mana yang variabel, mana yang nilai data? Kalau kalian belum tahu, variabel itu adalah penamaan, yaitu bilangan 1. Kalau nilai data adalah isi dari variabel itu, yaitu 12. Jadi, bilangan 1 sama dengan 12. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Jumlah. Kita jumlahkan bilangan 1 dengan bilangan 2. Apakah hasilnya? Hasilnya adalah 28. Ini adalah bentuk dari sintaks dari assessment. Oke, selanjutnya kita akan ke sintaks selanjutnya, yaitu array. Variabel array itu adalah variabel yang memiliki data lebih dari satu. Sebagai contoh, misalnya kita punya data dengan nama, misalnya absen. Absen sama dengan, lalu tanda kurung siku. Nah, misalnya absen pertama yaitu nomor 10, dari nomor 10 sampai nomor 15. Oke, 10, 11,
dan 15. Oke. Lalu tanda perintah print, tanda kurung, absen, tanda kurung siku. Nah, di sini kemudian kita mau tampilkan data yang keberapa. Nah, data ya, kemudian indeksnya kita tuliskan. Indeks keberapa yang mau kita tampilkan. Nah, di sini kita punya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Nah, kemudian ingat kalau indeks itu mulai dari 0. Maka yang nomor 10 ini adalah indeks ke 0. Nah, misalnya kita coba tampilkan indeks keempat. Nah, misalnya keempat. Lalu kita jalankan apakah hasilnya. Nah, hasilnya adalah 14. Nah, makanya kalau kita kasih perintah print, lalu absen, kemudian di sini indeks keempat, maka yang munculnya adalah absen ke-14. Selanjutnya pada materi pengumpulan data, di mana pada materi ini kita belajar cara membuat web scraping di Google Colab. Sebelum itu, apa itu web scraping? Web scraping adalah teknik mengambil data dalam jumlah besar dari berbagai website secara otomatis. Oke, selanjutnya, bagaimana cara membuat scraping di Google Colab? Baiklah, langsung saja kita cobakan. Baiklah, langkah pertama, kita masuk ke website Google Colab-nya terlebih dahulu. Kita ketik yang namanya Google Colab. Klik Google Colab-nya. Langsung tekan yang namanya plus new notebook. Kita ubah dulu untuk nama filenya, kita ubah web scraping 1. Oke. Nah, di sini kita ubah runtime-nya terlebih dahulu. Tekan runtime. Lalu kita tekan yang namanya change runtime type. Nah, akseleratornya, hardware-nya kita pilih GPU. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mencari intisari dari informasi di dalam web berupa web lowongan pekerjaan. Nah, di mana kita bisa mencari lowongan pekerjaan itu? Kita buka tab baru. Kita cari yang namanya Jobs ID. Oke. Klik. Nah, di sini banyak kategori lowongan pekerjaan yang kita cari. Contoh, kita cari lowongan pekerjaan akuntan, misalnya. Akuntan. Untuk lokasinya misalnya di DKI Jakarta. Oke. Kita cari. Oke, ini sudah ya. Langsung saja kita kembali lagi ke website Google Colab yang tadi. Nah, di sini mari kita tuliskan bahasa Python yang akan kita gunakan. Karena saya sudah menyalinnya di Notepad, untuk formatnya langsung saja. Oke. Nah, yang menjadi pembedanya di sini adalah link atau alamat websitenya, kita bisa menggantinya yang link website terbaru yang di sini tadi. Nah, kita bisa ambil link yang ada di Jobs ID yang di sini, yang di atas ini. Langsung saja kita salin.
kita ubah. Oke, nggak ada. Oke, ini ada. Langsung saja kita runkan. Apakah hasilnya? Nah, ini adalah hasil dari link yang tadi. Oke, ini merupakan hasil dari web scraping. Selanjutnya kita akan belajar tentang visualisasi data. Apa itu visualisasi data? Visualisasi data adalah penyajian informasi dalam format yang lebih mendalam, seperti grafik, bagan, plot sebar, atau diagram. Pada materi visualisasi data ini, data divisualisasikan dalam berbagai bentuk diagram, seperti diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis, dan lain sebagainya. Jika kalian mempunyai suatu data dan ingin menjadikan data kalian berbentuk seperti diagram, atau sebelum data bisa diolah dan disajikan menjadi diagram, data tersebut perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam analisis data, proses persiapan ini disebut dengan pra-pemrosesan data atau data pre-processing. Setelah dipersiapkan, baru kemudian data bisa diolah dan divisualisasikan. Adapun tahap data bisa diolah atau divisualisasikan ke dalam bentuk diagram. Langkah pertama, yaitu pra-pemrosesan data. Pra-pemrosesan data ini dilakukan agar data siap untuk diolah. Data perlu dipersiapkan karena bisa jadi yang kita peroleh masih mentah. Banyak terdapat kesalahan sehingga tidak bisa dihitung untuk dibuat visualisasinya. Langkah kedua yaitu visualisasi data bar chart. Visualisasi data bar chart ini untuk membuat tampilan grafik atau diagram kita dapat menggunakan library Python, yaitu Plotly. Library ini perlu ditambahkan terlebih dahulu di kode program. Cara penambahannya menggunakan import. Selanjutnya, setelah library-nya diimport, kita dapat menggunakan fungsionalitas pada library Plotly untuk membuat diagram. Langkah ketiga yaitu pra-pemrosesan data lanjut. Data pra-processing merupakan salah satu tahapan dalam melakukan mining data. Sebelum menuju ke tahap pemrosesan data mentah, akan diolah terlebih dahulu. Data processing atau pra-proses data biasanya dilakukan melalui cara eliminasi data yang tidak sesuai. Keempat, visualisasi data dengan diagram lain. Setiap diagram dan chart memiliki kegunaan masing-masing sesuai karakteristiknya. Diagram batang misalnya digunakan untuk memperlihatkan beberapa item serupa yang perlu dibandingkan. Di sisi lain, diagram lingkaran digunakan untuk memperlihatkan proporsi dari beberapa item yang bisa menjadi bagian untuk dari suatu kasus. Baiklah, itulah penjelasan dari materi pengenalan Python, pengumpulan data, dan visualisasi data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.